apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan ya nak, dan tetap semangat buat belajar di rumahnya. Nah, hari ini kita kembali ke pelajaran tematik. Nah, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran yang keempat. Nah, anak-anak Miss, sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur, dan ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman itu. Memanfaatkan tanaman merupakan hak bagi warga masyarakat. Kita berhak untuk mengambil buah di kebun kita dan juga menikmati keindahan alam. Anak-anak Miss, untuk memperoleh hak tersebut, kita harus menunaikan kewajiban terhadap tanaman terlebih dahulu. Apa saja sih kewajiban kita terhadap tanaman? Nah, yaitu menyiram, memberi pupuk, dan menyayangi tanaman merupakan kewajiban kita terhadap tanaman tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai kewajiban kita terhadap tanaman, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Nah, anak-anak Miss, menurut kalian sikap siapa yang patut kita contoh? Apakah sikap Lani ataukah sikap adiknya? Nah, benar sekali. Tentu saja sikap Lani dalam merawat tanamannya yang harus kita contoh. Kita wajib merawat dengan baik tanaman yang kita tanam. Jangan sampai tanaman tersebut mati gara-gara kita lupa untuk menyiram atau memberinya pupuk. Nah, berikut ini adalah dampak positif melaksanakan kewajiban terhadap tanaman. Yang pertama, mendapatkan lingkungan yang sejuk. Yang kedua, mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Yang ketiga, menciptakan pemandangan dan suasana yang indah. Kondisi demikian tidak akan kita dapatkan apabila kita tidak bijak terhadap tanaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sikap tidak bijak tersebut justru dapat menimbulkan dampak negatif seperti berikut ini. Yang pertama, polusi udara. Akibat udara kotor tidak terserap dengan baik oleh tanaman. Yang kedua, lingkungan rentan terhadap bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Yang ketiga, cuaca akan menjadi panas karena tidak ada pohon untuk berteduh. Selain itu, pasokan oksigen pun akan berkurang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai persiapan wawancara. Nah, sebelum melakukan wawancara, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Di dalam menyusun pertanyaan yang baik, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Nah, yang pertama, pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai dengan topik. Jadi, kalau kita memilih topiknya tentang reboisasi,
maka pertanyaan yang diajukan harus mengenai reboisasi. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Artinya, pertanyaan yang kita sampaikan harus bersifat menyelidiki, ingin tahu. Nah, jadi jangan hanya jawabannya itu cukup iya dan tidak saja, melainkan harus jelas. Yang ketiga, menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Artinya, setiap pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya apa? Menunjukkan benda, siapa menanyakan benda, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan alasan, dan bagaimana menanyakan cara. Nah, selanjutnya, pertanyaan harus fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaannya tersebut jangan berbelit-belit, harus langsung tepat sasaran. Selanjutnya, bahasanya harus benar dan jelas. Artinya bahasanya yang kita pertanyakan harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan menggunakan bahasa yang sehari-hari. Nah, yang terakhir, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Jadi semuanya saling melengkapi. Nah, anak-anak Miss, itulah penjelasan dari Miss tentang materi kita di hari ini. Miss harap materi hari ini dapat kalian pahami dengan baik ya, Nak. Nah, untuk itu Miss ada tugas buat kalian yang dapat kalian kerjakan. Tugasnya adalah, tugas buat anak-anak Miss adalah kalian dapat memperhatikan gambar tersebut ya, Nak. Kemudian isi tabel sesuai pertanyaannya. Kalian dapat melihat gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian isi tabelnya sesuai pertanyaan yang telah ditentukan. Setelah selesai, kalian dapat memfotonya bersama diri kalian dan kirim ke Miss ya, Nak. Pembelajaran hari ini telah selesai. Nah, buat anak-anak Miss, selalu ikuti pembelajaran ini dan tetap semangat belajarnya ya, Nak. Nah, sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita selanjutnya. Miss tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Miss.